Pemirsa, nama Kiai Ending Bahrudin di kalangan akademisi hingga lingkungan ulama bukanlah sosok yang asing. Di berbagai organisasi pun namanya selalu tertulis sebagai bagian dari pengurus. Dan sosok yang satu ini pun produktif menulis puluhan buku dengan berbagai judul sesuai permintaan klien. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Terlahir di Pandeglang, Banten 12 Juli 1962, sosok Kiai Ending Bahrudin sejak kecil sudah sering mengikuti berbagai perlombaan seperti lomba dakwah, lomba melukis, MTQ, kaligrafi. Selain sebagai aktivis dan organisatoris, juga dikenal seorang penulis puluhan judul buku tentang sejarah ulama Cianjur dan sedikitnya 300 judul kitab tukilan ulama Cianjur yang berhasil dikumpulkan, dan perannya ini selalu dicari dan dibutuhkan orang. Sejak kecil saya sejak dari SD gitu ya, suka iseng lah gitu, baca-baca buku gitu ya. Dan pernah juga jadi perlombaan dakwah di SD, kemudian di Sanawiyah ya dapat juara 2 gitu, lomba dakwah ya. Kemudian lomba melukis juga di Sanawiyah itu dulu juara 2 karena juara satunya orang Labuan. Kemudian lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat remaja di Pandeglang juara 2 sama. Di Cianjur juara 1 dari lomba seni kaligrafi, juara 2 di Sinang Barang tahun 86, kemudian 87 di Pacet juga juara 2 lomba seni kaligrafi Al-Quran. Kalau tentang menulis, sejak kapan mulai hobi menulis? Itu mulai timbulnya ketika di aliyah gitu. Di aliyah. Kelas berapa? Itu kelas 3. Aliyah. Menulis biografi sendiri, alhamdulillah biografi sendiri sudah ada, sudah tersusun, juga biografi orang tua dan biografi guru-guru yang sudah saya terbitkan ya. Untuk kalangan sendiri itu Syekh Kiai Haji Tubagus Syihabuddin bin Syekh Tubagus Makmun, itu yang pertama. Yang kedua juga Syekh Tubagus Makmun adalah salah seorang imam Masjidil Haram. Beliau adalah asli Banten, kemudian mukim di Mekah, menjadi imam Masjidil Haram kalau tidak salah tahun 35-an. Putranya ada di Urjajar di Cianjur, wafat pada tahun 95, Syekhi wa Ustadi Kiai Haji Tubagus Ahmad Syihabuddin bin Syekh Tubagus Makmun. Nah sejak itu karena beliau tuh sering membimbing saya di samping mengajarkan Al-Quran dan ilmu tajwid, juga beliau sering memberitahukan pengalaman hidup beliau, sehingga saya mulai terarah itu dari beliau. Itu tahun 80-an. Kalau selama ini dapat tugas dari mana? Pernah ditugaskan dari lembaga apa saja untuk menulis? Pertama ada inspirasi dari Bapak Dr. Andas Kiai Haji Abu Bakar, MAG. Beliau sebagai Kepala Kemenag Kabupaten Cianjur memberikan tugas pada saya untuk mengumpulkan naskah dan sejarah ulama Cianjur. Dan dari beliaulah saya mendapatkan surat tugas, juga dari MUI Kabupaten Cianjur, dari Imam Maklim, kemudian dari PCNU ketika itu Kiai Haji Khairul Anam, dan sekarang beliau sudah mendapat Dr. Honoris Causa dari Malaysia. 3 lembaga itulah yang memberikan inspirasi pada saya, sehingga saya berupaya walaupun secara mandiri itu mencari data-data itu, bahkan ke Bogor, ke Mama Abdullah bin Nuh, dzurriyyahnya, kemudian ke Sukalarang, Sukabumi ada Asep Abdurrahman, kemudian juga Tanggeng dan sebagainya, bahkan Bandung juga saya. Alhamdulillah sudah terkumpul 300 judul buku dan berikut sejarah-sejarah para ulama, dan sudah menjadi buku. Yang pertama adalah Kiai dari Tatar Santri, itu saya bekerjasama dengan Bapak Rudi Asari sebagai Ketua PWI Kabupaten Cianjur, dan juga saya sebagai auditor, dan semua naskah itu berasal dari saya, hasil mencari dari beberapa daerah. Kemudian yang kedua ulama jumhur di Cianjur ya. Kemudian catatan seorang penghulu ketika saya masih tugas tahun 2000-an.
di KUA Cianjur itu 2007 2008 2007 catatan seorang penghulu, kemudian ada naskah yang dicetak lebih dari 10.000 itu adalah doa Mama Kiai Haji Engkos Kosasi. Saya rekam ketika beliau berdoa terakhir di Masjid Agung, itu saya rekam, kemudian dicatat, ditulis, kemudian jadi sebuah buku. Itu lebih dari 10.000 dicetak, dijualnya di Bojong Herang, di Al Mutmainah, di pesantrennya Mama Elim. Itu 10.000 kurang lebih eksemplar. Sedangkan Kiai Deta Tansati dicetaknya hanya 100 buku itu atas biaya Bupati Cianjur. Kalau selama ini mereka yang membutuhkan sejarah tentang keulamaan Cianjur dari pihak mana saja yang pernah datang ke rumah? Yang pertama sekali itu dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2 orang datang ke sini ke rumah saya, itu mengambil semua naskah aslinya dari sini, itu minta izin untuk dikopi di sana. Sekitar 1 bulan dikembalikan lagi utuh, dalam keadaan utuh. Yang 300 judul itu, alhamdulillah beliau sudah mendapatkan naskah itu. Jadi sudah berada di Balitbang Kementerian Agama RI. Kemudian Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat juga 2 naskah itu yang 300 judul. Kemudian dari PKU Jakarta Timur ada 4 orang, dari PKU Sukabumi ada 2 orang, kemudian yang penelitian yang sudah menjadi S2 di Bandung, UIN Bandung itu 2 orang, mungkin sekarang jadi dokter, dan bukunya baru saya 1, yaitu mengenai sejarah NU di Cianjur. Itu sebagian besar dari saya karena atas petunjuk Bapak Kiai Haji Muhammad Khairul Anam, Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anam, itu saya ditugaskan untuk diwawancara oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan sekarang sudah lulus beliau dan bukunya sudah ada di saya. Buku yang akan kami terbitkan dalam waktu dekat ini sedang disusun draftnya beserta Bapak Muharram, itu seorang wartawan dan budayawan. Ya, beliau adalah bukunya mengenai pesantren. Kalau tidak salah judulnya Pesantren Tertua di Cianjur. Itu belum ada bukunya. Kalau ini Pak, yang NU ini adalah, oh betul, itu juga akan diterbitkan, itu hasil karya saya dengan tim gitu ya, tapi kebanyakan itu semua dari saya, disusunnya nanti oleh tim, yaitu mengenai Bunga Rampai NU Cianjur. Dulu pernah diterbitkan ketika Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anam itu pertama menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Cianjur. Beliau menugaskan saya 2 periode. Di masa beliau menjadi Ketua LTN, Lembaga Taklif wa Nasr PCN Kabupaten Cianjur. Insya Allah saya menerima untuk kunjungan beberapa orang yang ahli sejarah atau ya yang hobi sejarah, hobi tukilan-tukilan ulama Cianjur. Silahkan hubungi di nomor HP saya, Nding Bahrudin. HP-nya 0815 7259 7943. Diabadikan melalui tulisan, sejarah pun tak akan hilang sepanjang masa. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV. Minal iman walakakum minal hirman inhadu alal waqan yalal waqan yalal waqan yalal waqan kumpul waqan minal iman walakakum minal hirman inhadu